Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukru mapujillahulkumullahu ta'ala nasabab pemasina pengindringna nan niya pakkenenna padari kemanang na sehingga yun ni nato padang kasih hadir yon Roma berakae untuk pasilin narengi kewajiban matentu tayo masalengi yanari tu sampai jam mengeribita ay pasibawai birajama na ipatteru pengajata insyaallah. Jadi alhamdulillah kakisiun ni tu dah madepungan untuk patteru ibacata ritujunna najisi ya. Jadi minggu yang lalu sudah dibahas beberapa macam najis. Yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga adalah daging babi. Jadi yang keempat adalah muntah. Jadi muntah adalah termasuk najis. Jadi ketaluaki kalau kena baju, kena pakaian kita yang mau dipakai sholat, maka harus dibersihkan. Ikacingi ya, karena itu termasuk najis. Yang kelima adalah kencing, air seni ya. Jadi air seni, air kencing termasuk najis ya. Biasa ini karena kadang ya kalau muntah itu kan kelihatan ya. Kalau najis seperti air kencing, biasa itu tidak nampak wujudnya ya, terutama kalau sudah kering. Tetapi ada tanda-tandanya kalau itu terkena air kencing, yaitu berbau, kebaunya ya. Maka pakaian yang mau dipakai sholat, dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam adalah kotoran manusia ya. Jadi tadi yang kelima, yang keempat muntah, yang kelima adalah kencing. Ini juga perlu dijelaskan bahwa anak-anak sekalian, biasa rokong ketimi terutama ini borani agai temet tetungi ya. Nanti di pesantrennya ya, anak santri itu celananya jangan
yang apa namanya, yang ketat. Atare macika ero suara na yawa. Na palomatu WCW dia na tudat temi petum tapeci-peci. Apa ciki suara na, akhirnya celananya terkena najis. Ya, pakaian yang terkena najis harus dibersihkan. Nah, karena tidak sah salat apabila yang kita pakai terkena najis. Nah, itu nampai suruh kina maka sana kalau angin suara taya pada kalau kita keliling dan kutu. Ya, kalau disunnahkan Nabi, buang air seni itu, buang air kencing itu harus duduk, bukan duduk merapat seperti ini. Asalnya tahu gimana dongkok kita ini. Aja terus mak sulabah napat teme, mau teme mana itu pak popam biti. Ya. Jadi itu ya. Jadi air kencing biasa kita ketahui karena ada bau. Bau apa? Bau amis apa bau? Bau agak senerot. Masangi. Ya. Bau pesing. Ya. Jadi anak-anak gimana? Detaga biasa monro teme ko ani ya aku bami salak dan napa jinca dan tamer pelorang ni ya ko teme matawi nonno teme ko WC agai cari saja dinding yang ada celahnya ya terutama yang laki-laki ya, kalau perempuan tidak mungkin ya jadi aja ka pelorang tembok ibu tahu agak tembok tahu matau kiko setangi na malap biki na setangi ya Allah menciptakan manusia itu dengan makhluk yang paling sempurna ya jadi matau ki aja tepak bitoleta ini itu pak bitoleta ya harus berani. Santri itu harus berani. Ya. Aja terus na atau mata rusoleng jana matu pago mata rumopi. Ya. Kemudian yang keenam adalah kotoran manusia. Ya, agero kotoran manusia. Ya. Jadi ini 3 jenis kotoran ini najis. Telun rupai najis manang. Hanya saja muntah jika sangat sedikit. Ya, eko saya cek de lade ni. Baby umpamanya cek de kro. Ya. Tidak apa-apa. Begitu juga dengan kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan apapun kecuali air susu ibu ya membersihkan cukup dengan menyiram dengan air jadi terutama eko makasene akasene tene anak-anak borane jadi mawarra itu teme nama akun reye nih anak-anak borane ya. Jadi Ummu Qais pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bayi kecilnya yang belum mengkonsumsi makanan selain air susu. Lalu anak itu kencing di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayi diambil naik anak-anakmu irode penang kenaga senai
Nah nandre aga-aga saliwan newe susun na indokna. Ya, ini paketnya. Ambil air, perhatikan kalau di Ustaz sampai. Nah, ini. Nah, emi ko teme na niga sanne. Ni kan biasa. Biasa na teme. Ya. Eko teme na kopi mako ko jangan harus selesai lojang. Ya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, baulul gulami yunsahu alaihi wa baulul jariyati yugsalu. Nah, ini dijelaskan renang dendre utap upawi makna ero najisina kawe kemena anak-anak boranewe si bawa anak-anak makunriye ama urrai mata anak najisina ama kunriye. Pada tu angkai rampe pengulut ali ya rilana hadesan nabita agana asan nabita baulul gulami yundahu alaihi wa baulul jariyati yugsalu ya. Kencing bayi laki-laki disiram. Nah, jadi eko teme worane bolo bangi ya. Nah, dan kencing bayi perempuan dicuci. Nah, jadi sila ingat ya, jadi yang kan mana matu anak ta, kalau mana ni mak be ni matu ye borane be. Eko dia kena pesantren be ni tetap agur ni, kau dah pahang ni kada. Eko teme anak tema agai, borane bolo bani kau kedere so, kau kedere maga teme. Emi kumakun rai, aler kedere musasai, padokona, ya. Ya jadi tu. Jadi itu kalau belum mengkonsumsi makanan selain air susu ibu. Jika sudah mengkonsumsi ekopura ni mandre saliwanne we susu nendokna maka harus dicuci. Disaipah, icasapah. Nanti mai pakainya selesai. Ya. Nanti mai pakai tak. Apa ko pakaian kan dito mara sampayan ko anak. Miko pakai na natimay iriway natimay isasay. Ya, harus dicuci. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari sanad hadis ini sahih. Menyiram kencing bayi laki-laki yang belum makan selain daripada air susu ibu. Ya, jika dia sudah mengkonsumsi makanan lain maka harus dicuci. Bisa jadi
Keringanan ini disebabkan oleh seringnya bayi itu digendong, sehingga sering kencing di pakaian orang yang menggendong, dan jika harus selalu mencucinya akan terasa memberatkan. Ini bagi laki-laki. Kemudian najis yang ketujuh, ya. Ya, ini najis yang ketujuh, ini cairan yang keluar dari juga kemaluan. Ya. Jadi ada berapa cairan yang keluar dari kemaluan? Nah, kalau tahu? Ada berapa macam? Ada berapa? Ada 2. Yang lain? Seberapa? Ada 2. Ya, ada 4. 3 najis, 1 bukan najis. Ya. Yang pertama air seni, air kencing. Yang kedua wazi. Yang ketiga mazi. Yang keempat mani. Inilah yang keluar dari kemaluan kita. Yang 3 pertama itu adalah semuanya najis. Yang keempat bukan najis. Ya. Jadi ini wazi adalah cairan putih kental yang keluar setelah kencing. Biasa kotemiki. Angkat tuh hari sebelum kencing ada cairan putih itu keluar. Ya. Jadi harus mensucikannya. Karena cara mensucikannya harus juga kamu tahu. Karena kamu sudah meranjak dewasa. Ya, dia nawadi kamu nama itu meswero, dia mempagaui cara mensucikannya. Cairan ini adalah najis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wazi keluar setelah kencing, karena itu kemaluan dibersihkan, lalu cukup wudu dan tidak perlu mandi. Jadi kaya meswe kong kaya, bagaimana mensucikannya harus dicuci. Ya, bisa yero agak tak. Kemaluan tak. Napa? Toma jenne. Dia bisa bawa apa tu itu jadi. Dia napa ada kue teme, air kencing. Ya. Jadi kopur air toma jenne. Karena ini adalah najis. Ya, jadi ini termasuk juga hadas kecil. Jadi cuma beda dengan air kencing. Kalau air kencing sudah dibersihkan, bolehlah kita jalan-jalan. Ya. Jadi menurut Aisyah, kalau wazi yang keluar, maka bersihkanlah lalu kemudian berwudu. Kemajin nih. Ya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika yang keluar adalah mani, maka harus mandi wajib. Ya, ekwadi cukup dengan membersihkan dan berwudu. Ya, bisa renangnya napa tomajinne. Kemudian, dan jika yang keluar adalah madhi atau wadi, cukup dengan
wudu. Ya, diriwayatkan oleh Baihaqi. Ya. Kemudian dalam riwayat Baihaqi yang lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika yang keluar adalah wadi atau mazi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iksil dzakara au madza kiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah." Nah, bersihkanlah kemaluanmu lalu wudulah seperti hendaknya akan melaksanakan salat. Nah, jadi cerita patat dengero yaitu dengan cara berwudu sama dengan kalau kita akan melaksanakan salat. Ya, jadi akhir nangnya adalah wadi, W-A-D-I, wadi. Nah, jadi biasa ini berani kudu temi kat biasa mah putih. Kayak apa air apa air beras. Ya. Jadi perhatikan nih koteme kok. Biasa tuh sebelum kita kencing ya mau ngawali itu biasa juga sesudah kita kencing. Jadi perhatikan itu adalah najis. Kemudian cara mensucikannya, membersihkan kemudian kita berwudu. Ya, sama dengan kalau kita mau melaksanakan salat. Kemudian yang kedelapan adalah mazi. Ya, mazi. Ya. M-A-D-Z-I, mazi. Ya. Zo na pakai ya, mazi. Nah, jadi ini apa itu mazi? Yaitu cairan bening yang lengket. Ya, macam notosi si balikan nange ero wadi. Karena wadi putih. Sekarang ini adalah bening, tapi agak lengket. Nah, macam nomato wetemewe. Eko cedek, tapi eko mega biasa maga warna kuning. Nah, ini ya. Biasa ini keluar kalau keluar dari kemaluan saat melamun. Nah, ini kan biasa tetap kajen menghayal. Nah, ini hati-hati. Dia tahu tentang kejena tapi ya kata tak kejena lain dengan pikiriki ya Nah, jadi ini anak-anakku sekalian, karena kamu sudah dewasa, meranjak dewasa, harus kamu tahu ini ya, ini sebenarnya mata anak timit tapi harus dipaguroki. Demi untuk mensucikan kita, mensucikan diri kita. Ya. Ini juga biasa ya, melamun, menghayal. Siapa yang dihayalkan? Lain apa? Lain jenisnya, ya, atau menghayalkan yang dilarang kalau bukan suami istri, ya. Ini juga biasa keluar pada saat hubungan suami istri. Ini air mazi
biasa keluar tanpa kita sadari. Madari dene sedih, maka madari dene sedih. Ya. Narampe guru terlana kita terkadang keluar tidak terasa. Dia rasakan nengkem mesu. Ya. Ada orang yang melakukan dengan lawan jenisnya, bukan berhubungan tapi ada hal-hal lain sehingga itu yang keluar. Ini masih bisa keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi hanya saja pada wanita volumenya lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Ya. Jadi cairan ini adalah najis. Jadi jika terkena pakaian atau badan kita harus dibersihkan sama dengan wadi. Jadi wadi kalau ada kebetulan nih agak senai, nakenai pakaian harus dicuci. Ya. Akan sampai yang diurutkan jika terkena badan harus dibersihkan betul, dan jika terkena pakaian, ya harus dicuci dengan air. Perkara ini lebih banyak mendapatkan keringanan daripada kencing bayi. Ya. Ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, dahulu aku adalah anak laki-laki yang suka keluar madhi. Jadi ero pangulut ta'ali nagai basalada masunnah Madinah. Jadi ini dalam riwayat, aku menyuruh orang lain untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku malu. Ya. Aku malu bertanya sendiri. Karena aku adalah menantunya. Orang itu bertanya dan Rasulullah menjawab, tawadda waghsil zakaraka. Wudu dan bersihkanlah kemaluanmu. Ya. Bisai atau majin. Jadi ini. Jadi ini kemudian yang ke-9. Ini yang ke-9 terdapat perbedaan pendapat beberapa ulama, tapi yang dominan adalah bukan najis, yaitu mani. Ya, kalau kita Imam Syafi'i itu bukan najis. Seandainya najis, kita semua yang ada di sini adalah najis. Manusia itu bukan najis. Jadi air mani sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah najis. Tetapi yang dominan adalah bahwa mani itu adalah bukan najis. Ya. Bagaimana ini ciri-cirinya mani? Beda dengan wadi dan wadi. Ya. Apa ciri-cirinya mani? Ya. Pada saat keluar bagaimana? Beda dengan wadi dan madi. Kalau air mani muncrat. Ya. Jadi
emik lahairul malam-malam ada yang muncrat, besoknya mandi wajib. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini bukan lelucon, ini adalah hal yang serius yang harus kita perhatikan. Ya. Mau enggak enteng aman, muncrat ni tengah bening, mau tahu masih sekolah cembe biasanya, tahu belum bersih itu. Ya. Ya, mimpi asalnya terlota mimpi basah. Nah, wajib hukumnya mandi wajib. Emi kot teme gincae narapi pengetae cukup dengan mandi biasa karena itu adalah air kencing. Nah, ya itu kan anak-anak biasa ko matinroi ko maraja-raja nih. Eko biasa lalu lipanan matinro. Biasa rumah bocor narapi bocor ya sana. Ya. Ini. Tapi eko yang sangat luar biasa kalau tememo pelena. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang mani yang mengenai pakaian. Beliau menjawab, nah ini dasarnya bahwa sebagian ulama menanyakan bahwa mani itu bukan najis. Innama huwa bimansilatil mahati wal busaki wa innama yakfika an tamsahu bihirqatin au bidhiratin. Ya. Mani itu seperti dahat dan ludah. Asa dahat. Air biasa ketika roh, ya sedahat. Ya ada gitu maka dan ludah, asa ludah micu. Ketemu micu. Ya. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau itu mengenai apa? Pakaian. Kalau kenai agak tak pakai tak. Akan asana kita mani itu seperti dahat dan ludah. Cukup kamu usap dengan sepotong kain atau daun iskir. Ya. Jadi nasi ko pakai tanah kena cukup di isu si bawangnya nasi bawai agak kain ilap jadi itu berarti itu bukan najis. Kenapa Nabi tidak menyuruh kita untuk mencuci? Ya. Kemudian najis yang ke-10, air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Keduanya itu adalah najis. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat dan aku disuruh mencarikan 3 batu kecil. Aku dapat 2 batu
Aku cari-cari lagi tetapi tidak menemukan batu yang ketiga, lalu kuambil kotoran binatang. Ya, jadi ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ero purai erna bikta, buan air, buan hajat, buan air besar. Jadi Ero Ibnu Mas'ud disuruh untuk mencari batu untuk dipakai apa? Istinja, ya, pakai ya, karena di padang pasir itu ya, sulit sekali kita dapatkan air. Nah, jadi pakai dengan mensucikan najis itu dengan istinja. Nah, jadi renang Ibnu Mas'ud disuruh mencari 3 batu, yang dia dapatkan hanya 2. Lalu dia ambil kotoran binatang dan diberikan kepada apa kata beliau, dan kuberikan kepada beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran binatang itu dan bersabda, hadza rijsan, ini najis. Nah, jadi najis tidak boleh dipakai membersihkan najis. Nah, jadi marako itu sapingi ala ya sesuai untuk istinja tidak boleh. Ya. Nah, karena itu adalah najis. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan innaha riksun, innaha rausatu himar, ini najis, ini kotoran keledai. Nah, jadi tidak boleh dipakai untuk istinja, tidak boleh dipakai untuk mensucikan kotoran najis. Kemudian najis berikutnya adalah binatang jalalah. Apa itu binatang jalalah? Ada yang tahu? Apa? Apa? Tidak ada kakinya? Binatang tidak ada kakinya, ular? Ya. Nah, jadi binatang jalalah. Nah, ini ada larangan naik binatang jalalah, memakan dagingnya. Ini ciri-ciri binatang jalalah. Dia memakan dagingnya sendiri. Jadi kalau alena pito kalian nanandrai, hari natoa kalian nanandrai, maka itu adalah namanya binatang jalalah atau pemakan kotoran. Binatang jalalah. Meminum susunya sendiri. Ya, jadi ini binatang jalalah namanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum susu jalalah. Jadi kongkero olo-kolo madari susu kualena. Nah, jadi ini nabikta naceng minum aganna susunna namo sapi, namo bembe. Nah, kapan kita dapati dia meminum susunya sendiri, maka Nabi melarang kita untuk meminum susunya.
Kemudian Tirmizi Abu Daud ini Umar bin Syuaib radhiyallahu anhu menceritakan dari ayahnya bahwa kakeknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memakan daging keledai peliharaan dan jelalah, juga meminum susu keduanya. Jadi ini. Kemudian pengertian daripada binatang jalalah adalah binatang yang memakan kotoran hingga baunya berubah. Pernah lihat binatang jalalah? Jadi ini sebenarnya biasa adalah makan hewan peliharaan, binatang halal yang dimakan dagingnya, tetapi karena sering makan kotoran sehingga baunya berubah, maka berubahlah menjadi binatang jalalah, pemakan kotoran. Biasa gimana aku cemak. Biasa kero agak sana iti tulim aku cemak mandre makinandre. Ya, yang kotor-kotor atau akan asal ada grup kita hewan pemakan kotoran itu adalah hewan jalalah. Baik itu unta, sapi, kambing, ayam, itik atau binatang lain. Apabila dia selalu memakan kotoran, maka itu dilarang oleh Nabi untuk mengkonsumsinya. Ya. Jadi ini kalau binatang halal, bagaimana caranya untuk supaya menjauhkan dari jalalah? Biasanya Pak Guru yang digurutkan maka kita jauhkan dari sifat jalalanya. Keumpamanya itik tengi, napai urung, napai pandre, andre, yang baik, ero maka singe, janya anak kotoran andre. Itu biasa andre kan? Ya. Biasa ini apa kita biasa berle, rese, ini ada pandre ni. Sampai baunya normal kembali. Biasa mak bau neriti. Kolisun mak bau itu. Andainya aku mak bau taimo, umpamanya aku pakan retai. Belum. Sampai normal. Maka binatang itu sudah tidak termasuk lagi jalalah. Bukan lagi pemakan kotoran. Jadi ero kenange iti takor telum cemam tu nondre makinandre. Jadi aja tuh mali negeri harus dikurung beberapa hari, kemudian kasih makanan yang layak dia makan supaya baunya berubah kembali menjadi seperti semula. Maka itu baru boleh dimakan. Kemudian binatang najis berikutnya, ini yang ke-12. Insyaallah kalau ada waktu, umur yang panjang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ini masih ada 2 najis yang ini najis
Yang kedua ini sangat panjang pembahasannya, itu khamar dan anjing. Jadi insyaallah kalau tidak ada halangan nanti minggu depan kita bahas najis ini. Yaitu najis yang ke-12 adalah khamar, yang ke-13 adalah anjing. Ya, kepada anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini berkah